Jumpa lagi bersama saya Ovi Septifardani di channel IKA UMB. Dan kebetulan hari ini saya nggak sendirian. Di depan saya sudah ada Wakil Rektor 1 nih. Ingat, Wakil Rektor 1 bidang akademik dan juga perencanaan. Jadi perencanaan UMB ini ada di tangan beliau. Nah, dengan siapa? Langsung aja nih kita sambut. Di depan saya sudah ada Bapak Subagiono SPMP. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana untuk kegiatan hari ini Pak? Kegiatan hari ini cukup menyita waktu, tenaga, dan pemikiran. Kelihatan dari wajahnya kayaknya lelah, kayaknya butuh refreshing deh Pak. Jadi gini, kita ngundang Bapak di sini di channel IKA UMB karena saya kebetulan alumni, jadi salah satu penghuni IKA juga. Nah, kita terkait bidang Bapak nih, bidang akademik dan juga perencanaan. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Bapak nih, kan sekarang itu lagi pandemi, terus perkuliahan juga lagi offline ya, online deh. Offline-nya maksudnya nggak ke kampus gitu ya, jadi online-nya di luar gitu. Nah, itu gimana tuh menurut Bapak? Pas nggak atau nyangkut nggak sama anak-anak kalau misalnya dikasih mata kuliah atau mata pelajaran itu dengan kondisi online? Kira-kira nyampe nggak sih materi yang disampaikan ke para mahasiswa? Dengan ada kondisi pandemi seperti sekarang ini, materi penyampaian terutama dilakukan secara online. Banyak metode yang disampaikan oleh mahasiswa, oleh para dosen, apakah itu melalui WA, kemudian melalui YouTube, kemudian ada namanya metode pembelajaran secara online, misalnya melalui Zoom dan sebagainya. Jadi untuk apakah materi itu sampai atau bisa ditelaah atau dipahami oleh mahasiswa, itu sangat tergantung sekali dari materi yang disampaikan. Kalau materi-materi yang sifatnya ilmu sosial itu sebagian besar bisa diserap oleh mahasiswa. Meskipun mereka kurang paham, mereka bisa komunikasi langsung ya melalui Zoom ya, ataupun melalui media YouTube itu, dan juga ada namanya Edmodo, ada Google School. Iya, ada aplikasinya. Ya. Itu bisa langsung. Tapi untuk pembelajaran yang sifatnya aplikatif, misalnya menggunakan rumus-rumus kimia seperti di teknik misalnya, atau di pertanian misalnya mata kuliah rancangan percobaan, itu kalau tidak kita melakukan tatap muka langsung akan sulit sekali dicerna oleh mahasiswa. Itu paling-paling bisa sampai 30-40% paling bisa diserap. Gitu. Jadi memang kami dari akademis melalui lembaga penjamin mutu internal universitas itu sudah melakukan yang namanya survei ya, melalui kuesioner dari seluruh fakultas. Jadi hasil kuesioner tersebut diperoleh bahwa mahasiswa menginginkan itu sekarang tuh kalau bisa tatap muka. Rindu kali Pak. Rindu tatap muka. Dan juga dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa mereka mengatakan bahwa metode online ini tidak bisa diserap maksimal mungkin. Jadi memang kedepannya perlu kita atur metode bagaimana dengan kondisi pandemik ini, apakah kita melakukan perkuliahan tatap muka dengan waktu ataupun waktu yang terbatas, apakahnya misalnya seminggu daring kemudian seminggu lagi offline, sehingga nanti hal-hal yang tidak bisa dipecahkan melalui perkuliahan online bisa kita lakukan secara offline, tatap muka. Tapi itu kan 4M atau 5 ya. Tetap prokes ya Pak ya. Prokes ya. Oke, berarti kalau untuk kelas online itu masih akan dilakukan selama masa pandemi ya Pak ya. Kalau seandainya nanti pandeminya udah mulai hilang, udah mulai berkurang, akan dilakukan offline, itu pun tetap mengikuti prokes. Nah, ini dengar-dengar Universitas Marubungo ini sudah mulai mengikuti Kampus Merdeka. Jadi di zaman saya kuliah dulu belum ada namanya Kampus Merdeka Pak. Nah, ini gimana? Bisa sedikit dijelaskan Pak tentang Kampus Merdeka Pak?
Baiklah, Kampus Merdeka ya itu merupakan salah satu program dari Menteri Kemendikbud ya, dari Pak Nadiem Makarim. Jadi tujuan dari Kampus Merdeka ini adalah agar capaian dari lulusan itu sesuai dengan serapan pasar. Jadi Kampus Merdeka ini sesuai dengan Permendikbud ya nomor 3 tahun 2020 bahwa mahasiswa dalam proses perkuliahannya, di samping dia kuliah di program studi yang tempat mereka kuliah, mereka bisa mengikuti kuliah yang pertama 1 semester di satu universitas, kemudian semester di prodi di luar universitas, ditambah lagi nanti ada 20 SKS magang atau kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka, bisa saja magang, bisa saja nanti kegiatan penelitian, kegiatan wirausaha, kegiatan pembangunan desa. Itu semua adalah salah satu dari program Kampus Merdeka. Berarti itu mahasiswanya yang mengajukan ke Kaprodi atau ke PA-nya, atau memang ditentukan semester ini boleh nih ngambil mata kuliah di fakultas lain, boleh nih ngambil mata kuliah di kampus lain. Ada semester apa? Maksudnya gini, ada atau jadwal semester 2K atau semester 4K atau gimana, atau nggak ada ketentuannya? Jadi Kampus Merdeka ini kurikulumnya yang pertama dirancang oleh universitas bekerjasama dengan prodi. Jadi dalam prodi itu mata kuliah pokok atau body of knowledge itu paling nggak 60 sampai 70 KS. Sisanya yang dari 60 itu bisa nanti kuliah di luar prodi. Di mana mata kuliah yang masuk dalam Kampus Merdeka ini adalah mata kuliah yang memang betul-betul dibutuhkan oleh mahasiswa apabila nanti menyelesaikan perkuliahan. Jadi memungkinkan saja nanti mahasiswa Fakultas Ekonomi itu kuliah di Fakultas Pertanian. Misalnya nanti setelah selesai mereka ingin menjadi suatu wirausaha di bidang pertanian misalnya. Gitu. Tentu di Fakultas Ekonomi tidak menyediakan kurikulum yang mahir tentang agribisnis pertanian. Tentu mereka kuliah di Fakultas Pertanian. Kemudian Fakultas Pertanian mereka berkaitan juga dengan masalah pertanahan, masalah hukum dan segala macam. Mereka bisa kuliah di Fakultas Hukum. Jadi itu syarat utama untuk ngambil fakultas lain untuk kita kuliah setelah jurusan kita yang asli, kalau sudah capai 60 SKS gitu ya Pak? Enggak, kalau yang namanya Kampus Merdeka itu kurikulum di setiap prodi itu sudah ada. Oh, sudah ada. Ada namanya kurikulum konvensional, kurikulum yang saja seperti yang mereka laksanakan sekarang ya. Ada lagi yang namanya kurikulum Kampus Merdeka. Kurikulum Kampus Merdeka itu ditawarkan 3 semester. Mereka cicilan. Gitu. Dari semester 3 kemudian semester 5, di mana jumlah SKS itu tidak dipastikan berapa. Yang penting jumlah SKS itu sudah ditetapkan oleh prodinya, berapa SKS mereka harus mengambil di prodi lain. Jadi dokumentasinya ini sangat fleksibel sekali. Ada yang mahasiswa yang 4-5 semester dia di kuliah di prodinya, 2 semester atau 3 semester di tempat lain. Ada juga yang hanya mengambil beberapa SKS saja. Memang kalau Kampus Merdeka ini cukup fleksibel dalam perkuliahannya. Itu semuanya diatur di prodi masing-masing. Namun kami dari Akademik Universitas menyiapkan payung hukumnya, yaitu melalui Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2021 tentang kurikulum Kampus Merdeka. Itu sudah dituangkan dalam Peraturan Rektor nomor 6, di mana mekanisme, prosedurnya, pelaksanaannya, implementasinya semua sudah tertuang dalam Peraturan Rektor tersebut. Jadi untuk UMB sendiri, Kampus Merdeka insya Allah akan mulai diimplementasikan tahun ajaran baru nanti, tahun akademik 2021 tahun 2022. Jadi sebelum implementasi Kampus Merdeka, masing-masing prodi yang ada di universitas mereka harus melakukan kerjasama dulu untuk menentukan pilihan-pilihan mata kuliah yang mereka yang akan diambil oleh mahasiswa. Untuk di universitas lain kita juga harus menentukan kerjasama. Misalnya kita mau mahasiswa kita kuliah di Universitas Andalas misalnya, berarti ada MOU antara harus jalin kerjasama dulu sama UMB
dilanjutkan kerjasama antar prodi. Oke, seperti itu. Berarti kampus lain juga boleh dong masuk ke kita ya? Boleh. Jadi walaupun kita nggak harus kuliah di tempat lain, kita boleh nyicip dalam beberapa semester ya Pak ya? Bila di beberapa semester. Oke gitu. Berarti asik ya kuliah sekarang tuh ternyata asik. Kalau misalnya memang pengen coba nih, oh aku pengen coba nih mata kuliah. Misalnya kayak saya kan alumni FISIP nih Pak, pengen coba nih mata kuliah di eksakta. Berarti boleh ya? Nggak harus non eksak ke non eksak atau boleh ke eksak ya? Boleh. Yang penting ilmu yang akan diambil pada prodi lain ini berkaitan erat dengan profesi dunia kerja dan kebutuhan pasar kerjanya tadi. Seperti itu. Nah, tunggu apa lagi nih buat kalian yang masih di luar sana yang masih bingung mau kuliah di mana? Ayo buruan ke UMB karena kita sudah ada program Kampus Merdeka dan berlaku tahun ini ya, Pak ya? Tahun 2021. Iya, tahun ini udah berlaku Kampus Merdeka. Jadi jangan bingung lagi mau kuliah di mana, di ekonomi, di FISIP, di pertanian, di hukum. Kan masih bisa tuh setelah ngambil fakultas yang pasti. Nah, boleh coba atau nikmatin fakultas yang lain karena sudah ada program Kampus Merdeka ini dari langsung dari kementerian ya, Pak ya? Iya. Oke, jangan kemana-mana, kita langsung nanti kita kembali lagi setelah jeda berikut ini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit. Oke Pak, kita sudah membahas seputar Kampus Merdeka nih yang ada di UMB. Nah, ini kan kebetulan sekarang kita lagi proses penerimaan calon mahasiswa baru ya Pak ya di Universitas Marobungo. Nah, ini sambil kita mengajak adik-adik di luar sana untuk kuliah di UMB. Satu pertanyaan untuk Bapak, kenapa harus UMB? Kenapa kita harus memilih UMB? Karena Universitas Marobungo itu memiliki paling lengkap program studi yang ada di Kabupaten Bungo. Kalau Anda ingin program di bidang teknik, kita punya teknik sipil, kemudian teknik tambang. Kita juga memiliki program studi sastra Inggris, program studi perikanan, program studi ekonomi manajemen, ekonomi akuntansi, ilmu pembangunan. Kemudian Fakultas Pertanian ada 3 program studi, yaitu program studi agroteknologi, program studi agribisnis, program studi peternakan, dan yang paling bungsu yaitu program studi ilmu hukum. Kenapa kita ambil UMB? Karena UMB sudah memiliki kurikulum ya sesuai dengan SNDT dan juga sudah terakreditasi BNPT. Di samping itu ke depan ini kita akan Kampus Merdeka, sehingga nanti diharapkan alumni atau lulusan UMB tersebut bisa berusaha, dia siap masuk ke dunia kerja. Karena kurikulum Kampus Merdeka itu sasar mahasiswa siap untuk masuk ke dunia kerja. Karena di samping dia belajar di dalam prodi, di luar prodi, dan juga belajar di kampus lain, dan juga melalui proses magang ini akan lebih kemampuan dalam persaingan dunia kerja itu akan semakin kuat. Oke Pak. Nah itu tadi sedikit penjelasan dari Wakil Rektor 1 Bapak Subagiono selaku Wakil Rektor 1 bidang akademik dan perencanaan. Jangan lupa nih yang mau daftar langsung di bawah ini ada linknya, pendaftarannya online. Oke, sampai jumpa. Dah. Oke, balik lagi nih di channel kita IKA UMB. Udah uji coba doang kan? 1, 2, 3. Hai, selamat sore. Jumpa lagi nih di channel IKA UMB dan saya hari ini sudah ditemanin langsung yang membawahi bidang khususnya IKA UMB. Selamat sore Bapak Hairun Doktor ya, Dr. Hairun Aroni SEMM. Oh ya, selamat pagi Obi. Oke, silakan dicek Pak.